Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas tentang optimalisasi pengelolaan arsip dalam meningkatkan tertib administrasi di perangkat daerah Kabupaten Sampang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan kepada saya dan senang sekali saya Fitratul Maulida sebagai pemateri pada pagi hari ini dapat bertemu dan berkenalan dengan Bapak Ibu. Arsip tentu tidak sebatas merekam kehidupan individu, tetapi juga merekam suatu keberlangsungan organisasi. Seringkali arsip dianggap sebagai hal yang sederhana, padahal sesungguhnya arsip memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam lingkup perangkat daerah, pengelolaan arsip yang tertib bukan hanya soal menata berkas dengan rapi, akan tetapi tertib arsip mencerminkan tertib administrasi, tertib kerja, dan tertib tata kelola pemerintahan. Maka daerah yang mampu mengelola arsipnya dengan baik akan lebih mudah dalam mencari informasi, melakukan pelayanan publik, dan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kerja. Sebaliknya, apabila arsip tidak dikelola, maka akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Contohnya, pelayanan publik yang lambat, kemudian informasi yang diberikan tidak akurat, serta dokumen yang sulit ditemukan ketika dibutuhkan, sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan seperti masalah hukum, kemudian masalah administrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan laporan audit kearsipan internal tahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang, sebanyak 9 perangkat daerah dari 28 perangkat daerah mendapatkan nilai CC atau cukup. Sedangkan ada 2 perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai C atau kurang. Nilai ini tidak serta-merta kita dapatkan begitu saja, tetapi nilai ini adalah akumulasi dari berbagai faktor, salah satunya adalah pengelolaan arsip yang tidak sesuai dengan prosedur kearsipan. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa kondisi arsip-arsip pada beberapa perangkat daerah yang posisinya berada pada 10 terbawah seperti Dinsos, kemudian ada Diskopindak dan Dispora Bupar. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perangkat daerah yang mengelola arsipnya dengan baik. Contohnya seperti Dispusip, kemudian ada Inspektorat, kemudian ada BPPKAD. Sangat jelas bukan perbedaannya antara perangkat daerah yang mengelola arsip dengan perangkat daerah yang tidak mengelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa tertib pengelolaan arsip juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional, modern, dan berintegritas. Di era digital seperti sekarang, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik akan semakin tinggi. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, serta akurat. Semua itu hanya bisa terwujud apabila perangkat daerah memiliki sistem pengelolaan kearsipan yang baik. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar perangkat daerah dapat mengelola arsipnya dengan tertib. Yang pertama adalah memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur kearsipan. Yang kedua adalah menyediakan sumber daya kearsipan yang kompeten. Yang ketiga adalah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan arsip, kemudian pra-arsip, kemudian box arsip, dan sebagainya. Tertib pengelolaan arsip di perangkat daerah perlu dimulai dari kesadaran kita bersama. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menjadikan tertib arsip ini sebagai budaya kerja, dan ayo kita bersama-sama membangun perangkat daerah yang lebih profesional lagi, lebih efektif, dan mendukung kemajuan pelayanan publik. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke kantor memakai dasi, singgah sebentar membeli kopi, arsip tertata, bersih dan rapi, mencari data mudah sekali. Bapak Ibu, demikian untuk materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.